kitab Bugyatul Mustarsyidin ini kita harus waspada, jangan sampai kita terlena, ya, karena ada kebohongan. Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang kitab Syamsul Dhuhirah, juga pengarang kitab Bugyatul Mustarsyidin ini tidak bisa dipercaya 100%, karena sudah terbukti ada kebohongan. Dan di akhir kitab Bugyatul Mustarsyidin juga beliau menyampaikan tentang kepercayaan beliau terhadap Imam Mahdi Al-Muntadhir ala Imamiyah, Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Ini kita sepakati dulu ya Pak Kiai ya, jangan berubah lagi nanti. Jadi Bugyatul Mustarsyidin ini karyanya Habib Abdurrahman Al-Masyhur Ba'alawi. Nanti ada orang sebut itu bukan Ba'alawi lagi, dicurigai lagi, atau jangan-jangan nemu naskah lagi, diklaim lagi ini lebih tua ya, jangan ya. Jadi sepakati dulu. Kemudian narasinya adalah harus waspada, karena tidak 100% itu bisa dipercaya. Ya iya Pak, tidak ada orang yang 100% itu Pak. Yang 100% benar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya kalau Bapak cerdas dan bisa membaca kitab ini dengan tertib mungkin, atau dengan tahqiq, Bapak akan menemukan entah salah cetak atau memang keliru informasinya. Ada, nanti saya ajari Bapak cara mengkritik isi kitab itu ya. Setidaknya kalau difahami secara kebiasaan kita memahami, keliru jadinya, nggak sinkron ya. Tapi kita fokus kepada dua hal saja dulu. Bapak bilang hati-hati kita Ba'alawi Bugyatul Mustarsyidin ini karena penulisnya itu terbukti berbohong. Saya tahu mungkin maksudnya berbohong adalah karena mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Kan begitu Pak. Itu kan bohong menurut Bapak. Iya toh. Kalau menurut ahli nasab an-nasabah Sayyid Mahdi kan nggak bohong Pak. Jadi yang buat kelompoknya Bapak saja, kelompoknya Kiai Mat saja yang jangan pakai kitab itu, karena bohong penulisnya. Hati-hati karena bohong. Nasab aja bohong, bisa jadi isi kitabnya itu bohong. Ya tapi setidaknya jangan diklaim-klaim dan jangan dinafikan itu karya ulama dari Ba'alawi. Itu mufti di Hadramaut dulu ya. Jadi kalau bohong kan kata Bapak. Terus sekarang misalnya satu alasan ini dianggap kebohongan lalu hati-hati dengan kitabnya, bagaimana dengan Ibnu Hajar Al-Haythami Pak, yang mengatakan hum min alil bait, mereka itu ala dzurriyyah Nabi, lalu mengutip tulisan-tulisan itu sampai ke Rasulullah ya, nasabnya Al-Aidarus itu sampai ke atas itu gimana itu Pak? Itu bohong juga apa gimana? Bohong itu kan ada dua, ada yang sengaja, tidak sengaja. Kalau kita misalnya i'tidar, ya tidak sengaja sebetulnya, hanya karena tidak tahu, oh bodoh berarti. Tapi maksudnya kepada bohong, kenapa bohong? Karena ikhbaru syai'in ala khilafil waqi', bukan terah mukidi ngaku terah mukidi. Baik yang mengaku atau orang yang mengatakan demikian walaupun bukan tentang dirinya, itu sama-sama bohong Pak. Sama dengan begini, saya ngaku saya turunannya mukidi, ternyata tidak, berarti saya bohong. Maman mengatakan saya ini turunan mukidi, ternyata tidak, ya Maman sama dengan saya Pak, sama-sama bohongnya. Berarti kalau bagi Bapak yang mengatakan Ba'alawi dzurriyyah Nabi adalah bohong, ya Ibnu Hajar juga bohong, As-Sakhawi juga bohong, banyak yang bohong itu. Hati-hati kitabnya mereka itu. Tapi kalau seandainya dipartisi kepada yang kedua, dan ini yang lebih penting, karena mengatakan kalau Al-Mahdi itu adalah Al-Muntadhir, ini berarti Syiah Imamiyah atau apa? Wah bahaya sekali Bapak ini. Berarti kritis sekali bacaannya ya. Jadi seolah-olah kalau sudah mengatakan Al-Mahdi itu sudah lahir, oh itu Syiah berarti. Itu bukan Ahlus Sunnah. Ya nggak begitu Pak. Ya Syiah Imamiyah itu meyakini tentang 12 imam Pak. Ya. Enggak lalu yang mengatakan Al-Mahdi sudah lahir berarti Syiah Imamiyah Pak. Nggak begitu ya. Ini saya cuplikan dari yang atas dulu ya. Sekaligus pertanyaannya dari dua narasi ini, yang bawah ini kan yang dari Bughiyah. Itu kira-kira yang mana Pak yang lebih mengokohkan kalau Al-Mahdi itu sudah lahir ya? Perhatikan, kita baca dari kitabnya Imam Asy-Sya'rani dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mulai dari fahunaka yutarokobu huruju al-mahdi atau yatarokobu hurujal mahdi, maka di sana ditunggu atau mereka menunggu keluarnya Al-Mahdi alaihi salam. Wahwa, dan Al-Mahdi itu min auladil Imam Hasan Al-Askari,
dari anaknya Imam Hasan Al-Askari. Oh, ini kok Al-Hasan disebut imam, jangan-jangan Asy'aroni juga mengatakan itu imam ke-11 Syiah. Wah, yang nggak begitu, Pak. Ihtiram, Pak, orang nyebut imam ya imam saja. Ya, apa masalahnya ya? Kemudian Al-Askari ya, Al-Askari ini. Wa mauliduhu alaihi salam, dan lahirnya Al-Mahdi itu alaihi salam lailatan nisfi min Sya'ban. Jadi sudah lahir Pak Al-Mahdinya itu, Pak. Kan sudah ada maulidnya, Pak. Tempat waktu lahirnya itu adalah malam 15 Sya'ban. Sanata khamsatin wa khamsina wa mi'ataini. Pada tahun 255. Coba Bapak pelajari itu. Al-Mahdi Al-Muntadhir itu kan lahirnya memang 255, Pak. Wahwa bakin, dan dia ada kekal atau masih hidup. Ini tulisannya Asy'aroni, Pak. Tapi lihat ke bawah nanti dari mana Asy'aroni itu ya. Wahwa bakin, dan dia itu atau Imam Al-Mahdi itu bakin, masih kekal. Ila ayyajtami Abi Isa, sampai nanti berkumpul dengan Sayyidina wa Nabiyuna Musa bin Maryam alaihi salam. Fayakunu, bahkan dipertegas, fayakunu, maka ada umruhu, usianya beliau atau usianya Al-Mahdi ila waqtina hadza, sampai sekarang. Jadi karena masih hidup, Pak, maka disebut umurnya berapa sampai sekarang. Kemudian wahwa sanatu samanin wa khamsina wa tis'ini atin. Maksud dari waktu kami sekarang ini kan waktunya Asy'aroni, Pak, waktu hidupnya Asy'aroni, yaitu tahun ya 958. Jadi kalau lahir tahun 255 sampai sekarang itu usianya berapa? Ya. Kemudian perhatikan sab'ami'ati sanatin adalah 700 tahun ya. Jadi khobarnya dari Fayakunu ya. Wasitta sinina ya. Dan 6 tahun. Berarti umurnya 706 tahun. Ya, mestinya kalau dihitung itu 703 ya. Jadi 255 dikurangi 958 itu 703, itu umurnya. Perhatikan, hakadha, beginilah ya. Akhbaroni, telah mengatakan atau mengkhabarkan kepada saya Asy-Syaikh Hasan Al-Iraqi, Syekh Hasan Al-Iraqi Al-Madfun fauqa qaumir Ruwaish, itu nama tempat dikuburkannya beliau ya. Kemudian terus bimisra al-mahrusa alal imam al-mahdi hina jitama abihi wa wafaqahu, jadi di Mesir ya, wa wafaqahu, dan sepakat dengan Hasan al-Iraqi itu ya, ala dzalika, tentang hal ini. Siapa, Pak, yang sepakat, Pak? Syekhuna, guru kami, Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahumullah. Jadi kalau Bapak baca kitabnya Asy'aroni itu mesti disebut waqala Sayyidi Ali Al-Khawas. Ini guru spiritualnya, Pak, guru tasawufnya. Jadi yang oke lah, Asy'aroni tidak mengatakan, tetapi Asy'aroni menceritakan itu dari gurunya, sepakat dengan itu. Bayangkan, Pak, sudah lahir, sudah dihitung umurnya sampai sekarang, dan akan hidup sampai bertemu dengan Sayyidina Isa. Oh, Asy'aroni ini Syiah ini, jangan dipakai kitabnya. Gurunya juga. Padahal siapa yang tidak kenal Syekh Ali Al-Khawas? Itu ulama tasawuf. Sehingga kalau Anda baca Al-Minat Al-Kubra mesti waqala Sayyidi Ali Al-Khawas, itu, Pak ya. Kemudian bandingkan dengan yang bawah, yang punya Habib Abdurrahman Al-Masyhur Ba'alawi itu. Faidatun, satu faidah. Naqalas Suyuti. Perhatikan, Pak, telah menukil Imam Asy'uti an syaihihi, dari gurunya Al-Iraqi yang berkebangsaan Irak ya, atau mungkin gurunya itu ada yang bernama Al-Iraqi, annal Mahdiyah, bahwasanya Imam Mahdi wulida, telah dilahirkan, Pak. Jadi Al-Mahdinya itu sudah dilahirkan, Pak. Sama tahunnya, sanata 255. Nah, di sini, Pak, qolah, kalau kita memahami secara gampang kan, kola ini mestinya Asy'uti, Pak. Tetapi tidak mungkin ini Asy'uti, Pak. Ya, tidak mungkin Asy'uti. Kenapa tidak mungkin Asy'uti? Karena setelah itu wa wafaqahu Asy-Syaikh Ali Al-Khawas, itu masih mungkin kalau ke situ ya. Kenapa? Karena Asy'uti kan wafatnya 911 kalau tidak salah. Ali Al-Khawas wafat tahun 940-an.
tetapi sama-sama lahir tahun 800-an. Jadi mungkin saja Asyuti itu kenal Ali Al-Khawas. Jadi masih mungkin mereportase tentang orang yang semasa. Ya, kenapa? Karena lahirnya itu sebelum Asyuti wafat lah yang jelas ya. Jadi masih mungkin. Tetapi setelahnya Pak, fayakunu umruhu kan sama dengan yang atas ini. Fi waktina, ya ini kan tidak mungkin Asyuti Pak mengatakan maka ada umurnya pada waktu kami, tidak mungkin itu. Kenapa tidak mungkin? Karena itu tahun 358 itu mesti salah tulis. Itu mestinya 958. Kalaupun tidak salah tulis, masa Asyuti mengatakan fi waktina pada tahun 358 Pak? Asyuti itu kan lahirnya 800-an, wafat 911 Pak. Jadi tidak mungkin. Itu mestinya 957 sama dengan yang atas. 958 sama yang atas. Kemudian umurnya adalah 703. Makanya saya bilang tadi ya. Jadi itu adalah yang mengatakan mesti Asy-Sya'rani. Tidak mungkin As-Suyuti. Kenapa? Karena As-Suyuti pada tahun 958 sudah wafat Pak. Jadi tidak mungkin waktina itu dianggap ucapan As-Suyuti. Umurnya adalah 703 tahun. Mestinya itu kalau Bapak mau kritik. Ya mungkin salah tulis juga dikritik. Ini kok salah ini. Gimana Buya ini? Kok bisa tahun 358 ini? Siapa yang bilang ya? Asyuti tidak mungkin. Siapa yang fi waktina tahun 300 ya? Salah ketik ya. Kemudian ini kolahnya kok seolah-olah ke Asyuti. Padahal tidak mungkin itu Asyuti. Tidak mungkin Asyuti yang mengatakan begitu ya. Wa dzakara Ahmad Ar-Romli dan juga menyebut Imam Ahmad Ar-Romli annal Mahdiya maujudun, bahwa Imam Mahdi itu sudah ada Pak. Ya, wa kadzalika Asy-Sya'rani, begitu juga Imam Asy-Sya'rani. Intaha, selesai min khattil Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad. Jadi Al-Masyhur ini mengutip atau menyalin dari tulisan tangannya Habib Alwi Al-Haddad, berarti ayah dari pengarang kitab itu yang kata Keimat, jangan-jangan bukan Balawi itu mungkin ya. Itu kan namanya Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya. Wa ala hadza, nah ini baru ucapan Al-Masyhurnya ini. Maka atas kenyataan itu yakunu umruhu, ada umurnya Al-Mahdi itu fi sanati, pada tahun beliau ini hidup, yaitu pada tahun 1301 adalah 1046. Jadi 255 dikurangi 1301 jadinya adalah 1046 sanah. Ini kira-kira Pak, dua ulama ini mengatakan apa menurut Bapak kira-kira gitu? Asy-Sya'rani itu kira-kira apa Pak? Kan sama-sama mengutip. Al-Mahdi yang bawakan juga mengutip Pak. Tapi di sini nggak ada yang menyebut Al-Muntadhor Pak. Menyebutnya Al-Mahdi. Kalau Habib Masyhur cuma menyebutnya Al-Mahdi Pak. Asy-Sya'rani juga menyebutnya Al-Mahdi Pak. Nggak ada mereka menyebut ini adalah imam yang ke-12. Lalu Bapak dari mana? Bapak sambung-sambungkan dengan akidah Syiah Imamiyah, lalu mau tuduh orang ini sebagai Syiah Imamiyah. Jangan begitu Pak. Ulama Ahlus Sunnah yang kadang menyebut biografi ini sebagai Al-Qaim, Al-Muntadhor, Al-Mahdi, ya banyak Pak. Makanya baca itu banyak. Coba baca kitabnya Adz-Dzahabi itu. Ya entah menceritakan orang menyebut ini sebagai Al-Mahdi atau Al-Muntadhor, imam ke-12 dalam akidah Syiah. Apa lalu dia itu Syiah Pak? Enggak Pak. Kok gitu ya. Jadi begitu kalau mau kritik itu ini kayaknya ini keliru angkanya ini, tahunnya keliru ini. Dan kayaknya yang kola ini tidak mungkin Asyuti. Itu logis Pak mengkritik itu Pak. Ya dan belum tentu salah kitabnya, mungkin kita yang juga harus memahami dengan tepat. Kolahnya nggak mungkin ke Asyuti, itu mesti kolahnya itu Asy-Sya'rani karena lebih sinkron. Ya tidak mungkin Asyuti itu mengatakan fi waktina, mau itu tahun 358 atau 958 sama-sama tidak mungkin. Maka tidak mungkin itu kolahnya adalah Asy-Sya'rani. Kalau misalnya wafaqah Ali Al-Khawas masih mungkin, tapi itu kan koma Pak, digabung. Nah, jadi gitu Pak ya, gitu. Atau bisa jadi maksudnya oke, Asyuti mengabarkan kalau Ali Al-Khawas juga sepakat. Tetapi kalau masalah fi waktina itu ada kolah lagi, wa kolah Sya'rani. Kira-kira begitu Pak. Kenapa? Karena ada di kitabnya Imam Asy-Sya'rani bahasa menjelaskan umurnya Al-Mahdi di masa beliau.
Ya, fakana umruhu fi waktina atau fayakunu umruhu fi waktina. Kan ada Pak. Sab'ami'ati sanatin wasittah sinina. Kalau di sini 3 ya. Ya mungkin apa namanya ya? Hitungannya angka-angka begitu kan biasa berbeda-beda ya. Apalagi ini tidak terlalu urgen sebetulnya. Jadi ya pokoknya sudah sepakat dulu kalau itu punya Mbak Alawi. Kalau Bapak anggap itu si A, Bapak anggap pembohong ya nggak apa-apa. Itu cocok untuk Bapak dan kelompoknya. Untuk orang lain Pak, untuk pesantren-pesantren Pak, mereka ngaji kitab itu Pak, mereka baca. Memangnya Bapak siapa? Itu pertanyaan penting. Ini kan Bapak nggak ada bedanya dengan yang lain itu, yang tiba-tiba bukan karya Mbak Alawi. Jadi beberapa orang berkumpul terus mau merubuhkan, kurang modalnya, kurang itu saja, kurang. Bukan kurang ya, kurang ya. Memang ini adalah satu usaha yang bagus gitu ya. Jadi rontokkan semua. Al-Haddad ini, Rotib ini punya Al-Haddad, punya Arifai. Nah kalau kita penasoi, oh ini punya Al-Haddad, tapi Al-Haddad bukan yang Mbak Alawi. Yang nulis Rotibul Haddad. Nah itu selain bukan Mbak Alawi juga bukan punya dia juga, double gitu. Jadi bingung sendiri. Begitu juga dengan Sulam. Awal-awal dulu muncul Sulam ini kitabnya terlalu ekstrim. Untung dikoreksi, dilembutkan oleh Syekh Nawawi. Ini Mbak Alawi memang ajarannya ajaran keras ya, garis keras. Muncul kemudian, oh bukan punya Mbak Alawi itu dari 2 sisi. Ya satu mengatakan itu punya Dzurriyyah Wali Songo, yang satu tidak pasti, yang jelas bukan punya Mbak Alawi. Punya Al-Alawi Al-Hasani. Dari mana? Dari situs. Kok bisa ada orang merubah nasab orang bermodal baca situs internet, bahkan bertaruh siap meneliti? Modalnya opo mau neliti? Itu orangnya masih, keturunannya masih ada. Semua ulama mengatakan itu Mbak Alawi. Muncul orang entah berantah siap bertaruh untuk melakukan penelitian bersama. Modalnya apa Pak? Tulisan di NU online. Al-Hasani Al-Alawi. Ini saya pikir ya, ini closingnya ya. Saya pikir ya mungkin karena yang mereka usik ini adalah kekasih-kekasih Allah gitu ya. Artinya orang-orang baik, orang-orang punya kitab. Saya nggak bicara Habib Alawi yang sekarang, tapi mereka ini kan orang-orang yang punya kitab. Tapi mereka bulik, ternyata apa yang terjadi? Ya bukan kualat sih, cuma Allah tunjukkan betapa anehnya mereka ini, kelompok mereka ini. Simpang siur, muter sana, muter sini. Terus 3 orang, 4 orang merasa lebih benar. Jadi seperti yang sering saya bilang, ada jalan ke arah barat. Ada 30.000 orang menuju arah barat. Ada 4 orang ke arah timur. Teriak-teriak yang 4 orang, kalian salah jalur. Kalian salah arah, ini ke timur. Kira-kira yang 30 orang itu ngapain Mbak? Ya paling ada yang ngomong apa wong edan. Kalau gitu ya. Allahumma